saya ingat modal saya itu jual motor satu Shogun. Waduh. Itu Zaman buat segitu. gerobak. Iya, Gerobak iya, iya. 3 itu dari motor Shogun 1. Ya udah kita punya modal ini, kita coba. Saya Apa tuh gitu? suka sama otomotif juga. Nah, mau jadi montir mungkin? Saya lebih ke tukang parkirnya. Oh. Iya, karena saya suka melihat-lihat Oh saja. gitu.
Sobat Nongki, gimana kabarnya? Duh sorry ya, emang ini tuh lagi musim-musim hujan gitu. Jadi lagi sering-sering lihat-lihat foto-foto makanan gitu loh. Karena kan kalau hujan itu kan paling enak kalau kita... Apa? Saya dari tadi tuh kayak kriuk-kriuk. Apa ini dia di samping saya ya? Kok kayaknya enak banget nggak nawar-nawarin gitu kan? Hujan soalnya. Iya makanya enak nih. hujan. Kan paling enak tuh makan apa gitu kan? Ini Kamu apa ada ya? bayangan nggak? Wah, kan saya imajinasi saya kan sedang buruk nih. Aduh. Yang ada tuh ini tapi aku Apa? tahu nih, makanan sejuta umat Apa tuh? ketika lagi hujan. Apa? Dari tadi aku nanya apa Tuh, loh. makanannya adalah kenangan. Wah. Jangan dong. Enggak dong, Ini mie. Mie? Iya, mie. Mie naon? Mie. Wah, bentar ada nih, Apa? mie-nya nih. Tampil ya? Wih, kok pikir itu bintang tamu? Bukan dong. Oh bukan ya? Ya Nih, Allah. nih. Apa tuh? Ada mie ayam. Mie ayam? Tapi ini beda nih. Apa ini mie bedanya? ayam sama pempek. Hah, gimana cerita? Bisa tuh? digabung nih, kolaps mereka nih di sini kayak Ih, YouTuber. Kok bisa? Gitu. Itu yang bikin siapa? Ada tetangga kita. Oh iya tetangga? Baru pasti Iya. kan? Tetangga Wah, baru. kan? Tetangga Belum kita tuh baru terus. Iya, belum kenalan sama Sis Ninda kan, jadi aku nggak tahu. Ya udah, gimana? Ini kan lagi buka nih. Tokonya di depan nih. Iya, Kita panggil aja kali ya. boleh deh kok kayaknya aku ngiler gitu ya. Bebe. Namanya, ini yang punya nih namanya Apa? Ko Aldo. Kok Aldo? Mm-mm. Boleh deh panggilin no. Oke. Biar kamu nggak makan aja kerjanya. Gitu dong. Iya dong. Kita panggil ya. Ya. Ko Aldo, Itu main mie tinggal yuk. aja. Apa? Itu mie tinggal aja. Nggak boleh nanti dimakan situ. Tak, panggil ya. Ya. Ko. Nah, sudah datang ternyata. Halo Monggo Ko silahkan. Aldo. Wih, tetangga baru kita banyak ya, keren-keren ya. Emang nih perumahan ini nggak tahu ya nih ke depannya kayak gimana, tapi Update tetangganya selalu. banyak. Oke, silakan duduk dulu kok. Luar biasa. Ini baru Ini pindah apa? Yang punya ini. Apa yang punya? Yang punya mie ayam apa namanya? Mie ayam dan pempek Palembang nyenyes. Nyenyes. Ini emang apa namanya? Memang suka banget gitu ya sama mie sama empek-empek gitu ya. Kalau empek-empek sama mie itu kalau di Palembang makanan hari-hari, Kak. Oh, asli Jadi, Palembang asli berarti. Palembang. Kan? Jadi kalau pempek itu mau sarapan, mau makan siang, mau makan Pempek? malam, itu pempek. Bisa gitu. Kalau di sini kan enggak ya? Ya kayak gorengan lah kalau di sini. Kalau iya, di iya, Palembang itu hampir setiap rumah, hampir setiap di pinggir jalan mesti ada jualan pempek. Sarapan pempek. Sarapan pempek, makan minumnya siang. cuko. Oh, kirain sama roti digabung gitu. Lah kan Enggak. kalau pempek itu kan pakai kuah cuko. Oh iya, Cuka. betul. Nah, itu diseruput. Oh, gitu. Dan enak. serunya itu makanya rata-rata kalau orang Palembang yang sering nyeruput cuka, giginya hilang di sini. Mesti ompong. Oh iya kan gitu. asem ya, Ya, bener. Mengikis fluoride ya, fluoride Ya, gigi. Ngikis di Asik. sini tapi kan bahagia di sini. Oh, gitu. Yang penting itu Iya, karena penting bahagia itu. sini, bahagia di sini. Iya, gitu kan. benar. Nah, ini memang udah lama gitu ya kok ya untuk Kalau usaha ini. empek-empek itu sebenarnya awalnya dari ya karena saya orang Palembang jadi mencari di Jogja ini waktu saya kuliah di Jogja tahun 2000 itu saya makan pempek nyobain di mana-mana gitu. Tapi lama kelamaan taste-nya itu belum dapet. Oh Taste-nya iya. belum dapet. Jadi taste-nya Original. original Palembang tuh seperti yang biasa di keluarga buat, itu nggak ada gitu loh. Dulu ada satu tapi tutup. Iya. Mungkin karena persaingannya harganya lebih tinggi daripada yang kompetitor, dia tidak bertahan. Nah akhirnya lama-lama saya coba buat, saya tanya sama orang tua, collab sama YouTube, internet, Google, semua ada kan istilahnya, kita iya, coba. Akhirnya 2008 saya mulai buat. Awalnya cuma ngasih sampel ke teman-teman, ke tetangga gitu. Wah ini enak ini, tapi keamisan. Oh. Jadi orang sini ternyata tidak suka amis. Oh, tapi Gitu. originalnya tuh Originalnya amis. amis, Amis. originalnya Oh, kerasa gitu. ikannya. Tapi orang sini nggak suka, akhirnya kita coba perbaiki lagi. Akhirnya dapatlah resep itu. Disesuaikan Disesuaikan akhirnya juga dengan, ya. dengan lidahnya Jogja. Lidahnya gitu. Dari 2008 itu kita mulai. Tapi awalnya konsepnya adalah pempek enak sampai ke depan kos atau depan rumah. Jadi Gimana itu? jadi kita pakai gerobak becak. Jadi waktu itu kan banyak es krim yang pakai becak itu sepeda sepeda. itu. Nah, Betul. kita coba konsep seperti itu. Kita buat gerobaknya, terus akhirnya berangkat itu jam rata-rata karyawan saya jam
4, itu jam 7 udah habis. Wih. 4 sore, 4 sore. jam 7 udah Jam 7 wih, udah berarti habis. memang... Cepet ya? Karena di satu rumah kos kan banyak itu orangnya. Oh iya bener ya. bener. Jadi diborong di Pinter ya, sana. bener-bener langsung Gitu. ke Iya. yang Anda kos-kosan termasuk di sini. Ini juga Ya. kos-kosan, gue lu pinter banget. Nah, Terus- terus kemudian, Kalau mie itu mulai di 2017. oh berarti baru-baru aja Baru ya? aja. Karena memang mie itu ternyata makanan sejuta umat. Iya, Oh, iya. betul. Semua orang suka makan mie. Betul sekali. Saya ini maniak mie nih. Oh, maniak mie, Iya, Kak saya Indah di sini ya. maniak mie. Lebih milih mie daripada nasi. Sama orang Palembang juga gitu. Oh, gitu. Nanti cobain Kak mie-nya kita. Siap, nanti aku cobain deh. Iya. Saya dia tiba-tiba nih ya kok ya, udah duduk-duduk di sini makan sendiri gitu Oh, kan. nggak dibagi. Makanya Iya. iya nggak dibagi, makanya kan terus apaan itu no gitu. Apalagi kan ini lagi musim-musim hujan betul. kan, kadang hujan, kadang panas, dingin-dingin paling enak tuh emang makan mie. Nah, Paling sedap. tapi namanya tuh tadi apa? Nyenyes. 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 Kalau orang Jawa bilangnya nyenyes. Nyes sebenarnya. Oh, Kalau bacanya nyenyes, nyenyes. nyenyes ya. Nyenyes. Apa Apa itu artinya Kalau tuh? nyenyes itu dari bahasa Palembang itu artinya, kalau bahasa Inggrisnya talkative atau banyak bicara. Ada satu brand kaos di Palembang, sama seperti kayak di Jogja kan ada merek Dagadu. Kalau di Palembang itu namanya nyenyes. Nyenyes itu kita banyak cerewet cerita. Kayak Kak Ninda itu termasuk nyenyes. Oh, iya. Jadi banyak cerita. Iya. Oh, iya, iya. Kalau ceritanya Gitu. banyak ya tambah nyenyes. Oh gitu, Nah, nyenyesnya jadi kuadrat kalau, gitu ya. ya. Kuadrat. Kalau misalkan mereka cocok, misalkan makan ini bisa cerita ke teman, ke saudara. Saya kira nyenyes tuh karena makan mie nyes, bukan ya? Ternyata Ya. nama. Oh, Ya. Oh gitu. Jadi biar ada khasnya bahasa Palembang Palembang. juga. Oh, gitu. Kalau sebelumnya pakai nama seseorang, nama pembuatnya. Kebetulan saya kerjasama sama kakak saya, gitu, Bu Heni. Jadi Oh iya, benar-benar. Bu Heni gitu. Jadi bareng-bareng kita. Ya awalnya karena jajan terus itu dan lumayan kalau sekali jajan bisa 100.000, 200.000. Iya ya. Terus lama-lama coba buatlah dan ternyata jauh lebih ngirit. Kenapa Oke, tidak buat benar-benar. sendiri? Kalau bisa dibuat sendiri, kenapa harus beli gitu ya? prinsipnya yang Sesuai benar-benar. sama lidah juga. Benar. Nah, untuk variannya sendiri si empek-empek sama mie-nya ini memang cuma satu itu atau ada varian-varian Banyak lain? banget Kak. Jadi Yang- kalau pempek di Palembang itu yang kita jual ada kapal selam. Kapal selam aja dimakan loh. Iya, Iya tuh. ya, orang Palembang serem iya. juga ya. Kapal selam Waduh, ya ya. dimakan. Terus ada namanya pempek lenjer. Kapal selam itu yang ada telurnya di dalam. Terus kalau lenjer itu yang panjang-panjang. Kemudian ada dari kulitnya ikan tenggiri karena kita kan full dari ikan tenggiri asli. Tanpa campuran ikan lain. Jadi kebetulan di Jogja cuma ada ikan tenggiri yang istilahnya ready terus. Kalau yang ikan gabus atau ikan sungai kan susah di Jogja. Jadi Oh, cuman Tapi ada kalau di itu. Palembang itu biasanya ikan Kalau di Palembang itu biasanya yang paling khas adalah ikan belida. Lidah. Ya. Kok ngarang sih kita ya, sudah- ya? Sudah Lidah mulai itu chemistry-nya nyambung, guys. Oke. Ikan yang hidupnya di muara sungai. Oh, Gitu. Jadi sekarang sudah sangat langka ya? langka dan Oke. sangat mahal gitu dan mulai dibudidaya sih. Bahkan kemarin saya lihat di bandara Palembang Sultan Mahmud Badarudin II itu jadi ikan hias. Oh, Malah jadi ikan hias karena bentuknya kayak parang gitu, panjang hitam. Oh. Gitu. Itu bisa jadi referensi tahu ikan jenis-jenis ikan. iya iya iya. Terus ada juga ikan sungai lain juga yang bisa dipakai seperti ikan gabus. Kalau sini ikan kutuk namanya. Oh iya, Nah, terus bisa juga ikan laut yang lain seperti ikan kakap, ikan cucut bisa juga. Tapi kalau di sini susah. Jadi cuma bisa ikan tenggiri dan ikan tenggiri yang paling mahal. Oh, saya pikir kalau empek-empek itu memang harus ada ikan tenggiri. Masa harus pakai ikan tenggiri? Ternyata enggak ya empek-empek yang Enggak asli di juga, Palembang tuh. macam-macam. Macam-macam. Yang penting ikan ya. Iya, yang penting ikan. Oh, gitu. Nah, kemarin di Kulon Progo, teman-teman dari Atma Jaya sempat buat KKN, kebetulan orang Palembang, pakai ikan lele. Wih. Coba pakai ikan lele. Lele bentar. Oh, tuh lele ya. Catfish yang ada Catfish, ininya, kumisnya. kumisnya. Itu bisa juga, tapi memang taste-nya tetap biasa. Oh, iya. Oh, Kalau beda yang sama. bikin wangi, bikin enak tetap ikan tenggiri. Pempek ekonomis kalau misalnya Ya, pakai betul. lele. Ada juga yang kemarin iseng-iseng pakai ikan teri. Kecil dong. Oh, kecil-kecil kan? Iya, itu bukan kapal selam, namanya itu perahu dong kalau gitu. Gitu. Kalau kecil. Sampan ya? Iya, sampan. ya, bener-bener. Oke. Oke, dan berhasil ya waktu itu Bisa. juga ya? Oh. Bisa juga, tapi sekedar istilahnya cuma cemilan. Karena itu kan pempek itu kan cemilan. Jadi mau pakai ikan apa aja juga Oh, bisa. ini Bentar, cemilan ya. bentar. Saya kira Mbak makan cemilan. berat ya. Nah, Heeh. iya, karena kalau di sini tuh kan kayaknya wah banyak sekali. Apakah ini makan berat? Karena saya makan satu porsi Iya, kapal selam itu kenyang. kadang udah kenyang gitu ya. Ternyata di Palembang itu hanyalah camilan.
Oke, luar biasa. Ya, Aku baru terus tahu. ada yang model kuah juga, ada namanya tekwan. Model tekwan itu baksonya Palembang. Oh, tekwan bakso. Bahannya sama, empek-empek juga, tapi dibuat dengan kuah. Kuahnya pakai kaldu udang. Wih. Sedap, enak banget. Kenapa, Apalagi no? hujan-hujan kayak gini. Iya, kan. hujan-hujan kayak gini, dingin-dingin paling enak. Oh gitu. Ya, benar sekali. Orderan online. Oke. Wah, ini orderannya udah mulai masuk-masuk juga ya. Padahal loh ya, kita lagi di sini tapi orderan via online sudah banyak sekali. Oke. Nah, apa ya, ngomong soal makanan tadi aku jadi kayak agak-agak kemecer gitu loh. Tahu kemecer nggak sih? What is kemecer in bahasa Indonesia? Apa ya? Ngiler. Ngiler gitu ya. Soalnya emang kalau kita ngomongin makanan tuh emang aduh gimana gitu kan. Apalagi masakan Nusantara gitu kan yang kadang ya kita makan makanan Palembang di Jogja tuh belum tentu seenak kalau kita kesana langsung. Atau seenak yang dibuat oleh tangan-tangan dari daerah langsung kayak gitu. Nah, selama ini kan udah lama nih dari tahun 2008 sama kalau mie 2017 gitu ya. Bisa dibilang ya lama juga lama, baru juga untuk mie ya memang baru gitu kan. Tapi ada nggak sih tantangan-tantangan atau fluktuatifnya kondisi bisnisnya, mungkin bisa diceritakan? Kalau tantangan pasti selalu ada dan setiap masa itu pasti akan berubah. Jadi kalau zaman awal dulu belum ada pemasaran online, kita bisa menjual langsung ke customer dengan cara datang langsung. Tetapi zaman sekarang orang tinggal di kos atau di rumah tinggal pesan lewat HP seperti yang tadi baru masuk, gitu kan, lewat HP aja. Makanan langsung datang, gitu. Jadi tetap harus ngikutin zaman. Kemudian juga harus lebih proaktif dengan menu-menu. Kemudian kalau misalkan posisi turun ya kita harus mulai mengeluarkan menu baru. Kita mungkin juga bisa mengeluarkan promo-promo baru seperti itu. Tapi lebih utamanya adalah kualitas yang harus dijaga. Karena dulu pernah waktu zamannya semua bahan-bahan mulai naik seperti sekarang-sekarang ini, itu kita dilema harus mau nurunin kualitas dengan harga sama atau harus menaikkan harga tapi kualitas tetap. Nah, akhirnya kita coba survei ke pelanggan-pelanggan kita, mau yang mana nih? Akhirnya mereka tetap, Mas, rasanya aja yang tetap, harga boleh naik. Gitu. Akhirnya ya kita naikin harganya. Berarti tetap ada apa ya, saya survei ke customer juga ya dari mie. Karena saya memang juga setelah mulai ada online itu ke customer-nya kan mulai susah berkomunikasi langsungnya. Nah, akhirnya saya juga coba dengan jualan direct. Jadi kebetulan pasar saya itu salah satu yang paling lumayan itu adalah instansi pemerintah, daerah Bantul, Jogja, sama Sleman. Nah, saya masuk direct ke kantor-kantor. Akhirnya dari situ juga dapat namanya catering. Jadi mulai catering ada masuk, ada pesanan yang istilahnya dulunya belum kebayang gitu. Terus akhirnya dari customer, aku mau ngomong konsumen sama customer tuh agak customer gitu. Nah, dari customer sendiri akhirnya mereka memutuskan untuk yaudah yang penting rasanya tetap gitu ya, karena kepuasan rasa itu. Tapi hebat nih, ada istilah komunikasi juga sama customer. Betul kan. Jarang itu. Tidak semua pengusaha tuh melakukan itu gitu loh. Apa kok bisa sampai kepikiran seperti itu? Karena memang kepuasan pelanggan nomor satu sih. Kepuasan pelanggan nomor satu. Karena kan istilahnya lidah saya sama lidah Kak Ninda dan ini juga beda. Gitu. Ya. Jadi nanti kita pertemukan di tengah-tengah kira-kira apa sih yang pas semua pihak senang gitu. Semua pihak senang, win-win solution gitu kan. Oke, kalau gitu kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya, Ko Aldo ya, dan juga Ino. Dan untuk Sobat Nongki semuanya, jangan kemana-mana, tetap di Nongki Yuks. Shalom, mari bergabung dalam Saturday Worship Makna Ministry setiap hari Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat mulai tanggal 9 April 2022. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan sabdanya yang penuh kuasa, dan ditantang untuk menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Jangan lupa ajak keluarga, saudara, dan teman
untuk merasakan kuasa pujian kepada Tuhan dalam Saturday Worship yang bertempat di The Grace Hartono Mall, Yogyakarta. Mari kita terhubung dengan Tuhan dan juga orang-orang di sekitar kita. Kami tunggu kehadirannya ya. Tuhan memberkati. Inilah Yogyakarta, kota seni dan budaya dengan keindahan alam sebagai kota pariwisata. Terletak di jantung kota Yogyakarta, Kencana Foto dan Videografi yang telah berdiri sejak tahun 1981 menjadi bukti betapa fotografi telah berkembang dan menjadi seni yang terus bertumbuh. 2 rekor muri telah didapatkan oleh Kencana Foto sebagai studio foto outdoor terluas dan terlengkap. Segala kebutuhan foto dan video bisa dilayani. Dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas seperti galeri frame, ruang make up yang luas dan nyaman, gaun-gaun yang lengkap, serta segala kebutuhan foto lainnya. Masih di Nongki Yuks nih Sobat Nongki, dan masih sama Ko Aldo, seorang pengusaha yang luar biasa. Tetangganya Sis Ninda ya, di sini memang tetangganya tuh to be update. Jadi setiap episode itu beda. Iya, beda, ya? Oke. Nah, apa ya, selama ini kan sempat mengalami pandemi juga akhirnya kan, di mana semua bisnis, semua usaha, semua bidang gitu tanpa terkecuali itu mengalami penurunan dan ya yang lumayan apa ya, signifikan sekali gitu kan. Nah, Ko Aldo sendiri mengalami juga atau malah sebaliknya nih jangan-jangan? Kalau untuk pandemi ini jujur di awal sangat-sangat menghilangkan omset kita. Salah satunya juga yang warung yang di depan gereja kita GKI Kejayaan itu harus tutup, harus tutup gitu. Tapi dan terutama juga yang catering yang harusnya bisa tatap muka orang ngambil buffet, nah itu juga tutup. Gitu. Banyak penurunannya banyak. Tapi puji Tuhan memang istilahnya zaman itu menyesuaikan diri. Orang harus stay at home. Tapi ternyata fasilitas internet jalan, kemudian fasilitas aplikasi makanan juga jalan. Nah, disitulah mulai orang walaupun di rumah, walaupun kena pandemi, tetap mereka makan setiap hari butuh. Iya, pasti. Nah, akhirnya mereka pesan secara online. Nah, disitulah aplikasi-aplikasi makanan bekerja sangat baik membantu kita. Berarti tetap ada penyesuaian juga ya, akhirnya seperti yang bilang tadi ya. Nah, ini nih yang menarik adalah awal mula Ko Aldo akhirnya membuka itu kan karena keinginan tadi ya, mencari empek-empek yang sesuai selera dan juga menghemat. Nah, mungkin bisa diberikan tips awal mula kalau misalnya ada Sobat Nongki gitu kan yang pengen banget bikin usaha tapi aku tuh bingung mulai dari mana gitu kan. Biasanya kayak gitu kan. Aku pengen bisnis, aku tahu aku harus berbisnis tapi aku tidak tahu mulai dari mana. Nah, itu mungkin ada tips and triknya nih kok. Kalau untuk usaha atau bisnis itu seperti yang Nadiem Makarim bilang, mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Mulai kapan? Mulai sekarang. Mulai sekarang. Jadi ibaratnya contoh, Kak Ninda seneng berkreasi, misalkan craft misalnya gitu. Mulai aja dulu, misalkan kayak gini, oh buatannya kayak gini.
sudah teman-teman sudah tahu karyanya Kak Ninda. Mungkin mulai dipasarkan ke teman-teman dulu, ke keluarga dulu gitu. Saya juga awalnya juga dari nyoba buat sendiri, konsumsi enak, kemudian kasih ke teman, kasih tetangga, tawarin, mereka cocok kan pesan lagi. Gitu. Waktu itu belum ada brand, tapi mulai aja dulu. Oh, dulu malahan belum ada brand, tapi Awalnya udah belum langsung ada brand. nawarin. Ya. Wih. Jadi memang ya ibaratnya kalau kita kan sekarang apalagi zaman modern kayak gini, kita posting di Instagram, kita posting di sosial media, itu orang akan lihat gitu, dan akhirnya dari situ mulailah ada pesanan-pesanan. Jadi modal berapapun yang penting adalah kemauan dulu. Yang penting adalah kemauan dulu. Kemauan dulu. Kalau sudah ada kemauan, terus apa yang harus dilakukan? Misalnya kayak, oke aku mau, tapi kan kadang aku harus mulai dari mana? Apakah harus dari kesukaan kita atau apa yang masalah kita atau gimana tuh? Paling baik adalah mulai dari hal yang kita sukai dulu. Oh, Kalau kita nggak suka, nggak mungkin kita akan cinta. oh gitu. Karena kalau di kuliner saya memang suka, saya memang cinta. Tiap hari makanannya juga itu, ya udah mulai dari situ. Kalau saya misalkan kayak kemarin jadi montir, tapi saya nggak bisa, tapi saya juga suka. Saya juga sekarang posisinya juga jadi montir, gitu. Jadi saya kebetulan suka otomotif. Saya nggak ngerti apa-apa nih otomotif, tapi saya belajar, saya lihat dari YouTube, saya lihat dari internet kan istilahnya gitu, belajar dikit-dikit. Akhirnya ya karena sukanya itu di awal, akhirnya bisa juga. Jadi kurang lebih 2 tahun terakhir ini saya juga jadi montir otomotif. Wih, keren juga. Nggak ya, ketukar ternyata. sama cuko ini. Iya, enggak dong. Siapa Enggak tahu yang keluar gitu bukan oli cuko gitu. Olinya jadi Iya. enggak ya. dong. Siap. Kan sudah di-separate, sudah dipisahkan ya, berbeda. Saking gitu kan. cintanya. Iya. Enggak ya? Oke, siap. Nah, Ino mungkin sukanya apa nih sekarang? Siapa tahu bisa jadi ide bisnis. Saya apa tuh gitu. suka sama otomotif juga. Nah, mau jadi montir mungkin? Saya lebih ke tukang parkirnya. Iya, karena saya suka melihat-lihat saja gitu. begitu. Kalau saya tuh suka uang. Apa yang bisa? Bukan ya? Oh iya, nggak kan bisa ya? ibu kos, Iya kan ibu kos. Saya tuh suka uang gitu. Apa Berarti yang bisa bisa memperluas Oh iya, benar perluas kos-kosan. Ini pinter memperbanyak banget. kos-kosannya, kemudian bisa juga meningkatkan fasilitas kos-kosan. Wih, di bener. Nah betul banget. Nah mungkin juga untuk Sobat Nongki misalnya suka apa nih, terus pengen banget bikin bisnis tapi nggak tahu mau bikin bisnis apa, dipelajari dulu akhirnya ini tuh saya tuh suka apa, saya tuh pengen apa yang saya sukai. Siapa tahu kan kita nggak pernah tahu ya namanya usaha kan. Cari teman yang sama, seide. Oh itu biar sharing partner Ya, gitu ya. mungkin teman punya keuangannya tadi seperti suka uang kan. Tapi dia tidak bisa, tidak punya passion untuk melakukan apa yang mau dilakukan itu. Bisa kolaborasi. Pas saya punya lapangan parkir, ibu punya duit, nanti ibu kasih saya. Enggak dong, enggak gitu konsepnya. Itu lapangan parkir punya siapa? Ibu. Nah, ya udah kan. Oh iya, bener juga ya. Oke. Nah, untuk sekarang ini kita ngomongin soal penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya Ko Aldo gitu ya. Nah, ada nggak sih kisah-kisah menarik yang selama ini dialami Ko Aldo yang memang itu menurut Ko Aldo adalah sebuah penyertaan Tuhan yang luar biasa yang mungkin bisa dibagikan untuk sobat-sobat Nongki dimanapun berada? Ya kalau penyertaan Tuhan tuh saya ngerasain setiap hari Tuhan selalu menyertai saya. Bahkan di posisi sepi atau di posisi rame pun saya melihat Tuhan selalu menyertai. Ya paling gampang itu ngelihat posisi pandemi kemarin lah. Pandemi kemarin semua pada hancur, sektor terutama kuliner nggak boleh makan di tempat, ya toh. Akhirnya omset pada terjun bebas. Gitu. Tapi ya Tuhan kasih jalan. Selama kita mau berusaha, kita juga berdoa setiap pagi dan malam. Saat teduh sama Tuhan, akhirnya ya Tuhan kasih jalan. Baik dari teman, pesan lagi. Dari teman kantor juga ada pesan lagi. Catering pun juga mulai ada pesanan lagi. Jadi Tuhan tuh benar-benar baik sama kita. Asal kita mau meminta dan berkomunikasi sama Tuhan. Oh, oke. Ketuklah maka akan dibukakan ya. Betul. Carilah maka kau akan mendapat. Ketumben nih saya. Iya. Agak-agak ini Kohli nih pasti kan nih. Gara-gara kangen Kohli Iya, nih. kangen juga ya. Kita panggil aja bos sekarang, Bu. Enggak. Oke. Masih di Belanda Oh, dia, masih. di Belanda. Oke, jauh Di sekali. Belanda. Oke, nah tapi kan berarti pandemi kemarin itu adalah pertama kalinya mengalami goncangan yang besar Iya. dalam bisnis atau sebelum-sebelumnya juga pernah? Paling besar itu. Paling besar itu. Tapi kalau sebelum-sebelumnya di awal-awal gitu. Sebelum-sebelumnya itu
peralihan dari yang gerobak itu tadi, mulai masuk online. Ya, mulai masuk online kan jadi orang lebih murah beli online dibandingin orang beli langsung. Nah, di situ juga mulai ada goncangan. Tapi kita menyiasatinya ya harus dua-duanya jalan. Sampai suatu ketika ini mana yang paling jalan. Dan ternyata memang online jauh lebih cepat. Ya, akhirnya yang teman-teman yang untuk gerobaknya sudah off gitu loh. Oh, berarti memang sempat meng-off-kan, bukan sempat, memang harus meng-off-kan itu ya, dan akhirnya memilih yang online gitu kan. Nah, kedepannya mungkin ada varian-varian lagi gitu yang mau dibuat gitu selain take one. Rencananya sih hampir semua menu yang biasa ada di Palembang kita coba sajikan. Yang lagi kepengen itu adalah pempek panggang sama lenggang panggang. Nah, itu. Iya, itu tuh aku cari sih benar sih yang pempek panggang tuh. Iya, soalnya memang di Jogja tuh hampir nggak ada, nggak sih? Ada ya. Betul. Ada satu tapi belum sesuai dengan di sana. Gitu, makanya gitulah teman-teman orang Palembang juga pada bilang kayak nggak ada empek-empek di sini gitu kan, yang panggang sama yang apa tadi? Lenggang panggang. Lenggang panggang itu apa? Lenggang panggang itu jadi adonannya empek panggang itu yang masih mentah, kemudian kita bakar pakai takir daun pisang. Jadi bentuknya kayak mangkok daun pisang gitu, dibakar bareng sama telur. Jadi apinya nggak boleh pakai kompor tapi pakai areng. Oke. Gitu. Nah itu nanti sampai dari adonan sampai akhirnya mateng. Nah itu wangi daunnya kerasa, kemudian wanginya ikan kerasa, dan itu campur cuko luar biasa. Wah, sip. Giler deh jadinya nih. Pokoknya besok kalau ada menu baru kabarin aja kok ya. Bener. Karena rumah kami di sini-sini aja sih, nggak kemana-mana gitu kan. Kita bikin segmen khusus. Apa? Ini makan bersama. Makan bersama, oh ya mungkin bisa. Tetap ya ini. Nah, mungkin nih terakhir akhirnya untuk bukan terakhir sih, mungkin ada nggak sih yang pengen disampaikan ke Aldo untuk teman-teman atau sobat nongki semuanya yang ada di rumah, bagaimana ketika mereka mau bikin usaha mungkin atau mau lagi bikin usaha terus tiba-tiba lagi ada di yang titik terbawah gitu, apa sih yang sebaiknya mereka lakukan, mungkin bisa disampaikan ke sobat nongki Ya gitu. kalau buat sobat nongki, dari pengalaman yang saya lakukan, satu kita harus berusaha apa yang kita sukai itu tadi. Kedua, bersyukur di saat sejahtera atau saat banyak orderan itu biasa, tapi bersyukur di saat susah, pas lagi nggak ada omset, itu yang sulit. Tapi itu saya merasakan kemarin setelah saya bersyukur di hal-hal yang kecil, setiap ada perkara kecil seperti yang Tuhan bilang, Tuhan akan tambahkan. Disitulah saya mulai belajar, oh iya, waktu zaman saya kelilingan di kantor-kantor, saya melihat saya sarjana ekonomi, bawa keranjang di kantor-kantor. Awalnya saya berpikir itu kok gitu ya sarjana. Tapi setelah saya mensyukuri pekerjaan itu tadi, akhirnya Tuhan kasih apa? Catering. Yang nggak disangka-sangka dapat catering malah. Dan itu dapat 2 catering. Dan paling hebohnya adalah pesanan 1000 pieces. Itu yang paling berkesan. Wah, itu gorengnya luar biasa. Itu. Goreng pempeknya. Wow, berarti tadi ya harus bersyukur. Ya, bersyukur setiap ada perkara kecil. Ada perkara kecil. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya tadi bersyukur tuh kan emang paling enak tuh kalau pas kita dapat sesuatu yang baik ya. Tapi kalau bagaimana kita ketika ada di titik terendah atau mungkin kita lagi diuji lah ya sama Tuhan. Terus kita dipaksa untuk bersyukur. Nah, mungkin ada tips bagaimana bisa bersyukur di titik-titik yang kritis itu dari versinya Ko Aldo. Ya, kalau saya sih pengalaman saya ya benar-benar itu kita lagi diuji ceritanya. Kita lagi diuji sama Tuhan. Kamu setia nggak sih kalau pas posisi ini? Apakah kamu akan menyerah? Atau kamu akan tetap meneruskan yang kamu cita-citakan? Kalau kamu menyerah, bubar berarti kan. Tapi kalau kamu bersyukur, memang itu passionnya kamu, kesukaannya kamu. Kalau di situ memang kamu yakini ada jalan dan kamu syukuri itu, kamu telaten, akhirnya Tuhan kasih lagi, Tuhan kasih lagi, Tuhan kasih lagi. Pernah nggak kok Aldo merasa pasti ada titik terendah dong ya ketika pasti. bisnis. Nah, terus ketika titik terendah itu kok Aldo merasa bahwa kok kayaknya aku pengen nyerah aja gitu. Ada posisi itu ada. Pasti. Ada. Nah, terus kemudian tapi kebetulan kakak selalu menguatkan juga. Kita udah lama bisnis pempek ini dan kita mulainya juga dari nol. Saya ingat modal saya itu jual motor 1 Shogun. Itu buat gerobak. Gerobak 3 itu dari motor Shogun 1. Ya udah kita punya modal ini, kita coba.
Gitu. Jadi kan saya bilang tadi modal apa aja nggak masalah, yang penting mulai aja dulu. Dan akhirnya ya dari titik terendah itu mulai menapaki lagi, naik lagi. Dan itu nggak instan gitu ya? Nggak instan. Dan suatu ketika pasti nanti ada lagi juga. Ya, istilahnya sudah posisi gede, Tuhan kasih cobaan lagi, kira-kira mampu nggak kamu melewati ini? Nah, jika kita mampu melewati hal itu, berarti kita naik kelas lagi. Ujian naik kelas emang agak merepotkan ya. Iya, namanya aja mau naik kelas. Oh iya benar-benar, namanya aja ujian, soal ujian pasti merepotkan. Tapi itu tadi yang saya highlight, berarti Kohaldo juga memiliki support system yang luar biasa. Akhirnya tadi kan dikuatkan juga oleh sang kakak keluarga gitu kan. Dan itu akhirnya jadi note juga bahwa penting untuk kita juga punya support system yang baik. Betul, ya. Keluarga harus mendukung. Betul, ya satu aja cukup lah orang yang percaya sama kita, nggak perlu muluk-muluk gitu kan, meskipun semua orang atau seluruh dunia menghujat. Iya, ampun aku hari ini kenapa sih? Kamu tadi barusan telepon sama Kohli pasti. Oh iya kayaknya ya, iya aduh. Ya udah deh, mudah-mudahan Kohli sehat di sana ya. Dan terima kasih sekali Kohaldo untuk waktunya dan juga sharing-sharingnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Sobat Nongki semuanya. Ino, habis ini makan ya, Nok ya? Iya, nanti temenin ya, makan ya, siap-siap. Iya. Habis ini kita mau makan dulu. Dan untuk Sobat Nongki semuanya, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan bye-bye. Cahaya mentari di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah kasih-Mu milik-Mu Tuhan. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, oh kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah hati-Mu milik-Mu Tuhan. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku
Cafe Bang Jack adalah sebuah program saat teduh yang mengajak kita menyediakan waktu khusus untuk merenungkan sabda Tuhan setiap hari. Firman Tuhan ini yang akan menuntun kita untuk menjalani kehidupan kita yang penuh dengan tantangan. Doa kami adalah supaya renungan singkat ini bisa menjadi berkat bagi sahabat makna dimanapun Anda berada. Untuk permohonan doa dan konseling dapat dikirimkan ke nomor 0878 78 75 7554.